Ya, dengan benar mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Ngepung, Bapak Edi Sunyoto. Yang kami hormati Bapak PP, Bapak Wijaya Kurnia Santoso. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Dewan Guru dan komite sekolah yang masih keluar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan afiat. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dan syafaatnya di Bapak Ibu yang kami hormati di sini. Panjenengan dikumpulkan di sini nanti kita akan membahas bersama tentang pemetaan aset atau pengelolaan sumber daya yang ada di SD Negeri 2 Ngepung. Nah, untuk aset atau sumber daya yang ada di sini apa saja, apa yang akan kita cari atau yang kita identifikasi yang nantinya aset tersebut dapat kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di SD ini. Jadi menunjang pembelajaran yang ada di sini. Nah, untuk asetnya ini saya beberapa penjelasan di sini, yaitu yang pertama ada 7 aset atau modal utama di sekolah BISTA. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi atau mencari 7 aset yang ada di sekolah. Yang pertama itu ada modal manusia. Manusia itu yang seperti apa? Yaitu sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, di mana SDM ini memiliki pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitasnya atau di masyarakat dan di lingkungan sekitar sekolah. Jadi bisa siapapun. Nah, nanti kita identifikasi siapa saja. Yang kedua, fisik. Fisik itu meliputi bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana. Jadi selain bangunan juga ada sarana prasarana yang nanti digunakan siswa kita dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah lingkungan atau alam, yaitu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, dan sebagainya. Nah, kalau lingkungan ini nanti kita identifikasi lingkungan di sekitar kita yang sekiranya bisa digunakan, kita gunakan untuk pembelajaran. Jadi kita kan sudah melaksanakan pembelajaran kemarin yang sudah diterapkan Pak Dar, yang salah satunya Pak Dar kemarin sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagaimana? Nah, nanti kita identifikasi seperti itu. Yang berikutnya adalah sosial. Sosial itu bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Ya di sini kalau di lingkungan sekolah ya di lingkungan sekolah saja. Yang kedua adalah bisa dalam bentuk kelompok atau komunitas, mungkin bisa berupa paguyuban dan sebagainya nanti ya. Kemudian politik. Politik itu berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Nah, nanti dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau yang dibuat oleh pemangku kepentingan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Kemudian kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya alam unit sosial. Contohnya kepala sekolah yang memiliki kewenangan atau kebijakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagainya. Yang berikutnya finansial. Finansial ini hubungannya dengan keuangan. Ya, keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk meningkatkan pembelajaran apa saja. Yang pastinya kan ada nanti dari dana bos dan sebagainya. Kemudian budaya dan agama. Nah, ini budaya dan agama
Di sini berkaitan dengan agama. Kalau agama itu biasanya berkaitan dengan apa itu tokoh-tokoh agama, misalnya Pak Yai dan sebagainya. Mungkin kegiatan keagamaan juga bisa. Nanti yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian budaya, kalau budaya itu berkaitan dengan, kalau di sini biasanya apa, nyadran atau bersih bisa. Nah itu biasanya nanti bisa dimanfaatkan. Nah kita harus ini ya, kita sudah mulai merubah, harus bisa merubah mindset kita, yaitu ini kata-kata yang paling apa itu paling bagus. Ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Wayne Dyer. Ini jadi kita ubah cara pandang kita. Jadi kita manfaatkan apa yang memang itu seolah-olah ini termasuk hal yang nggak mungkin sih ini dikembangkan. Nah itu kita ubah. Kita ubah itu menjadi sebuah kekuatan kita. Nah, jadi kita ubah itu tergantung. Jadi semuanya itu tergantung dari cara pandang kita. Kalau kita memandang sesuatu itu positif, itu hal baik, pasti itu akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita memandang sebaliknya, itu akan membuat kita merasa tertekan juga. Sebagai contoh aja, kita kesini ya, kita kesini orang kita kan termasuk rumahnya sebagian besar dari bawah. Kalau kita memandang di sini, bahaya nggak, kalau kok jauh sekali medannya, ruangan dan sebagainya. Nah, nanti keniatan kita untuk sebenarnya awalnya baik untuk mengajar itu pasti akan berubah, turun. Nah, nanti akan turun. Begitu kalau kita sebaiknya, oh di sana loh enak, kita nikmati perjalanan, melihat kanan kiri, ini indah sekali. Nah itu kan beda lagi. Nanti kita akan semangat di sini, ya seperti itu. Kita rubah menjadi apa, kelemahan itu menjadi sebuah potensi yang tentunya akan membuat kita menjadi iri dengan yang lain. Kita rubah gitu kita sekarang. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita mulai mengidentifikasi, langsung saja kita identifikasi itu yang termasuk modal manusia. Modal manusia atau aset yang berupa manusia. Ya, manusia di sini yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran, kira-kira mulai dari siapa? Aset manusia, nah, yang tadi penjelasannya kan seperti ini, merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran. Berhubungan dengan pembelajaran yang pasti guru, guru itu pasti ya. Ya berarti sebelum mungkin ke apa itu, sebelum ke guru ada yang lebih tinggi tingkatannya siapa? Mungkin ke kepala sekolah ya, kepala sekolah atau PTK itu aja gitu. PTK kan pendidik tenaga kependidikan. Di sini bisa apa itu kepala sekolah, bisa guru, bisa staf juga. Nah, kalau kita tidak dibantu dengan staf mungkin terkait apa itu yang kita butuhkan untuk nanti pembelajaran kan juga apa itu bisa terhalang lah, terganggu seperti itu. Ada lagi gimana bisa? Murid siswa dengan siswa itu bisa menjadi budaya. Oh gitu, murid maksudnya itu pembelajaran nanti misalnya murid yang ini bisa mengajari temannya gitu ya. Siswa atau murid gitu ya. Ada lagi orang tua mungkin yang lebih apa itu dominan ya. Pertama kali tokoh masyarakat ya, bisa membantu gitu. Ada lagi atau mungkin yang kemarin nanti untuk terkait kebijakan dari guru, berarti mungkin bisa pengawas sekolah atau Farwil bisa gitu, memasukkan gitu ya untuk sekolah.
komite loh. komite ya harus Ada paguyuban juga. Bisa nggak? paguyuban Paling ya. paguyuban sekolah gitu. Iya. Nanti mungkin orang-orang di situ bisa kita manfaatkan. Sudah. Oke, sementara ini gitu, nanti kita evaluasi lagi lah. Yang poin tokoh masyarakat dan paguyuban Gitu. itu berarti dari paling murid nih. Jadi, Iya. Nanti ada di sosial dan di politik. Oh gitu. Kan ada di sosial dan politik. Ya ini sharing aja. Ada di sosial dan politik. Terus orang tua kan macam-macam. Ada orang tua yang sebagian menjadi tokoh masyarakat. Ada orang tua yang sebagian masuk di paguyuban, gitu kan, atau pengurus paguyuban. Ada orang tua yang secara umum. Bener ya? Klasifikasinya demikian ya. Iya. Sehingga kira-kira kalau yang apa tuh paling dekat dengan kita, ya semuanya dekat lah ya. Kira-kira yang lebih tepat yang mana? Dan nanti masih ada sosial sama ada politik. Itu harus ada satu bulan paling Lebih dekat oleh murid ya. Iya. Ya umum. Sehingga itu bisa dioptimalkan secara penuh oleh sekolah. Sedangkan nanti yang tokoh masyarakat dan sebagian dan paguyuban itu bisa geser ke sosial. masyarakat. PTK termasuk penjaga sekolah ya. Iya. Baik, tadi termasuk nanti nggak apa-apa, kita lanjut aja. Sekarang ke modal fisik. Nah, fisik ini berkaitan dengan apa itu bangunan, berkaitan dengan sapras. Berarti, kalau bangunan berarti gedung gitu, gedung sekolah. Gedung sekolah. Apalagi selain gedung, lapangan sekolah. Terus mungkin kursinya peralatan. Sarpras ini termasuk meja kursi, mungkin apa sih yang bisa dimakan, berarti mungkin LCD, tab, Chromebook atau bola voli dan sebagainya apa ini. Ada yang lain yang terlewat? Musola. Iya, musola. Ya. Dan lain-lain. Musola. Jadi kamar mandi. Bagusnya. Semua ada bangunan. Bagus sih. Perpus UKS itu gabung bisa kan? Gabung. Berarti ruang guru UKS gitu ya. Ini gedung sekolah kan untuk pembelajaran ya, nanti untuk ruang guru, Ruang Levin. Ruang KS, ruang guru ya. ruang untuk Paham ya itu tuh. baca. Perpus. Kosong untuk membaca itu. KS di sini sudah ada perpusnya. KS perpus. Terus nak wongol itu gitu. Nah, Dapur ada nggak dapur? dapur, Ada. Ini yang nomor 1 ya Pak itu. dapur, gudang, Yang ini ada dua kan dulu. oke. Ini termasuk modal fisik. Nah, nanti yang bisa kita manfaatkan bersama. Oke. Ada catur kan? Apa? Apa bisa?
Satu. Oh satu ya, bisa satu masuk ke sini ya. Dan lain-lain. Gue telepon nona dari lain. Sekarang untuk modal lingkungan, nah, lingkungan atau alam yang bisa kita manfaatkan untuk misalnya pembelajaran. Kalau kita di sini di daerah sini kira-kira apa? Yang kemarin sendal. Oh sedang. Kan untuk pembelajaran anak agar menghargai budaya yang ada, Iya, sehingga bisa. masuk dulu gitu. Nah, sedang untuk gede nanti kita pun. Terus pelajaran IPA juga bisa itu. Ya pembelajaran IPA Pas pelajaran IPA kan bisa Iya. Iya. Di sawah kita, aku pernah di sawah gitu. Oke, berarti persawahan gitu, persawahan dan perkebunan. Kebun, ladang. Sawah ini dapat Ini air. perlu dikatakan kebun bukan. Bukan ladang Mbak Dede ya? Iya, Oh, ini kena ladang. sawah dagang sih. Sawah kan ada hutan, kan ada hutan, ada tandur. Iya, Berarti ladang. mau dekat itu loh. Ya, saya imet tok wi. Imet. Bukan di situ waktu. Karena Tegalalas kan ngombo, Iya. bisa ambil 2 hektar, 3 hektar kan bisa itu. Iya. Hutan Hutan kan ya? Sini hutan. Harga. Kawasan hutan ya hutan pasti. Ini pada hutan. Kawasan hutan. Jadi saya kesini ke mana mas kan ini sih dong. Kayu ini jelasan kondur terus. ini seragamnya udah perhutani banget kok. Iya, makanya kan jadi tengah hutan tuh seragamnya harus begini pak. Mantap ini. Seragam berhutan ya. Apa lagi? Ada lagi kira-kira? Nah ya, untuk lingkungan di sekitar alam. Sungai ada nggak? Nggak ada pas ini itu. Nggak ada ya? Ada tapi jauh. Jauh. Jauh di Jomblang sana itu pun Naik turun, Pak. airnya ngalir ya udan. Ya ada sungai. Ada sungai pak sini. Dari sumur aja 148 nggak keluar kok. Gunung, Perbukitan berarti. gunung perahu. Perahu. Nah, termasuk situ kan perbukitan. Kayak orang. Kira-kira itu aset yang bisa dioptimalkan nggak? Kalau ada tapi belum atau kayaknya nggak bisa dioptimalkan ya atau nggak sampai bisa dioptimalkan nih, berarti belum masuk aset. Tapi kalau yang bisa dioptimalkan apapun itu aset. Oh iya. Jadi nanti paling tidak dengan cost yang minim itu bisa dioptimalkan tuh dengan kita punya aset. Jadi aset fungsinya demikian. Jadi misal sawah gitu ya, atau ladang itu kan nggak perlu nyewa kan kalau mau menggunakan itu untuk proses pembelajaran. Syukur-syukur nanti bisa di lobby yang punya ladang, telonnya dijabut untuk proses pembelajaran, bukan jabut telon dikasih oh ini termasuk apa dibakar bareng kan misal. Ini gurunya kan punya ladang, Nah. tewanya dua. Sesuai tempo udah cetak gaya buset. Terus kayunya anak-anak suruh mengumpulkan ranting-ranting itu. Anak jangan makan telon, gurunya yang makan. Oke. Apa nggih? Untuk sekarang ke sosial. Yang tadi masuk sosial ada yang belum masuk tadi ya, tokoh masyarakat. Lebih ke paguyuban ya mungkin ya. Yang sosial pengertiannya gini gitu. Bisa dalam bentuk norma atau aturan, terus bisa dalam bentuk kelompok atau komunitas atau lembaga. Berarti kan paguyuban sekolah misalnya. Tokoh masyarakat, paguyuban. Ada lagi? Bidang kesehatan ada yang nggak yang bisa dioptimalkan? Bidang desa.
itu ada ya? Ada. Sering. Oh, Polindes itu. Polindes. Oh iya, kalau anak sakit juga kita bawa ke Polindes. Bisa. Dan desa. Ada lagi. Perangkat desa enggak? Oh, politik nanti Bu. Politik ke mana kira-kira? Politik atau sosial? Politik. Iya. Ada sosial. Sukarela. Oke, sekarang ke politik. Nanti kita evaluasi lagi aja, wes. Politik termasuk perangkat desa. Oke, bisa apa itu? Mungkin lurah, ya, kepala desa dan perangkatnya ya, termasuk kepala desa. Ada lagi Apa agama? Agama nanti Sos. ada di agama juga ada. Agama dan budaya. agama dan budaya. Budaya dan agama. RT, RW, Termasuk perangkat kan? RTRB itu kan desa. Bukan. Gitu. Bukan Bu. Perangkat Bukan, desa Bu. itu yang Perangkat ya sekdes. orang kalau Iya. Boyo. Mana tuh bicara? Iya. Jadi akan ada bicara ini. mungkin untuk bicara. Ini bicara Pak ini. Baru saja Oh, nyis nyis Pak ini bicara nyis. Makanya di sini sebenarnya sudah komplit. Berarti sangat bisa dioptimalkan. Iya, betul. Dioptimalkan banget. Iya. Makanya kan kita perlu kerjasama dengan desa yang punya. Gak salah kok ada bicara ini ya. Ke politik apa sih? Apa? Terkait dengan kebijakan. Kalau yang anu nggak ada ya. Apa itu babinsa? Babinsa, Babinsa, Mas Ada. ada. Ya. Bin Kamtipmas. Kamtip. Bin. Kami nggak tahu. Pernah ke sini? Kalau tidak ada acara di desa ya jarang-jarang sini. Kalau di desa ada acara pasti kan datang. LPM, BPD, Kenapa Bu? LPM, BPD. BPD. Iya. BPD bukan perangkat desa ya? Bukan, Di bukan. atasnya. Di atas mengawasi. Bagian pengawas desa. Ada lagi. Kader. Kader Ini kader juga, ya toh? Kader juga. PKK. Sosial. Politik atau ke sosial? Sosial, ya. Sosial. Sosial. Nah, Kan di sini bisa- gandengannya sama bidan tadi Pak. Iya. Kira-kira bisa dioptimalkan apa sama SD 2 Ngepung PKK-nya? Kader itu biasanya mengatur gizi gitu loh Pak. Gizi anak kan. Iya. Gizi Posyandu, atau Polindes gizi ya. Makanya ibu-ibu kakak kan banyak bergizi. Kebanyakan gizi. Ada lembu-lembu nih, ada lembu-lembu. PKK. Gitu. Sebenarnya rencananya sih dulu punya itu Pak. Sebenarnya kan punya program di sini yang mungkin bisa nanti kerja sama PKK. desa juga PKK. Salah satunya kemarin kan ingin buat ekoprint gitu. Nah, ekoprint kan kemarin sudah buat yang di apa itu tas, tote bag itu sama ini apa taplak. Cuma belum begitu maksimal. Nanti kalau sudah maksimal rencananya kedepannya di situ. Jadi dimasukkan P5 aja bisa toh. Oke. Ya. Salah satunya kan kemarin kan di sini wah ini kok di sini kan saya kira potensinya dari sini ada Bu Caritnya kan termasuk beliaunya termasuk kader dari situ. Nah mungkin bisa dibantu kerjasama ini untuk memaksimalkan di sini. Kan apalagi di sini kan terkait kalau ekoprint kan hubungannya dengan alam kan jauh. Kan di sini kan buahnya. Anak-anaknya juga kemarin ya bagus-bagus lah motif-motif daun-daunnya bagus-bagus. Berarti bisa dimaksimalkan untuk caranya seperti itu. Ini loh, Masih programnya. rencana. Kelas 6 tuh ya. Berarti Masih- masuk di tugas kelas 6 itu ya? Itu kelas 6 Kelas 6. yang itu buat
tapak-tapak di belakang sudah jadi buka Mbak. Beruntung sekali kita punya bicara ini, Pak. Di produk panen hasil karya kita. Itu ada ini beberapa. Itu yang masih perlu banyak polesan namanya anak-anak kan dari awal. Sekarang juga udah praktek. Dan dokter pakai di industri ini kayak ya bro. Nggak bisa jadi. Iya, kan begitu Pak. Malah nanti ada daunnya nggak ada di bawah. Iya. Mana jalannya bukan di sini gitu. Jadi logonya gitu misalnya. Iya. Jati. Jadi besok kita Jadi semua. akhirnya kan buat seragam dari itu Pak nanti guru-gurunya. Ya, bisa. Kalau logonya Leka ya Mbako itu toh Pak. Dulu kita produksi Ada kan Mbak. Iya, ada, Pak. Di sini, Pak. Di sini paling bagus Mbak. Nanamnya Iya. kan Mbako. Ini semua tembakau ini, hampir rata-rata tembakau buat ya. Iya. seragam tas baku. Presiden Kalau baku itu kan dari sisi kualitasnya, Iya. ya kan di semua tempat kan ada. Iya. Kalau diwujudkan begini kan Ya daunnya daunnya kan ya sama aja bako di sini sama bako Iya. di sini kan sama. Cuma bedanya di kualitas gitu. Tapi Iya. kalau bako misal di sini berkualitas tapi kan kalau di pendidikan kayaknya kok tidak begitu tempat gitu. Iya. Karena kan satunya kan rokok ya. Kalau muridnya bilang rokok. Sisi Kecuali negatif. memang Iya. di mungkin di desa gitu ya, di desa, di pemudanya desa atau apa itu jadi salah satu apa tuh menghasilkan bako yang berkualitas sangat mungkin gitu. Tapi kalau yang di SD kalau bako kan kayaknya tidak di sana. Kalau yang ini punya potensi sih, tinggal nanti nyari daun Ikonnya. apa sih yang Sedang. nggak ada di bawah, ada di cuma di sini doang gitu, misal contoh gitu kan. Kembangkan di produk yang lain, misal di kaos gitu kan. Iya. Iya. Bisa ini Ya, nanti semoga aja bisa. sesekali kalau mau dikembangkan ada marketplace-nya kan bisa diampu oleh TU ataupun guru yang lain yang ditugaskan gitu. Enggak harus online terus, marketplace-nya ada gitu, Shopee atau di apa gitu. Ini Shopee ahli. Ali berbelanja. Sekarang belanja. Loh, pertama kan belanja dulu ya, melihat pasar. Sehingga nanti bisa dimungkinkan di apa paling tidak kan walaupun enggak di apa keuntungan minimal untuk publish sih kan sesuatu yang bisa dipamerkan karyanya dari anak-anak. Siapa tahu terus kono wis ngono kan dalannya dibangun toh. Oh, ada pabrik ini di Sendang Gogor atas pimpinan Bucare Amin. Amin. Itu kira-kira jalannya diperhatikan oleh pemerintah, di aspal gurunya ben gak gelem pindah. Ya rumah biar masa di sini sampai pensiun. Itu kemarin sebenarnya ada yang pesan itu motifnya yang itu monstera. Ada yang pesan sudah Pak Isa dulu kemarin Pak Isa posting itu di dua status. Terus kan salah satunya itu juga apa tuh bag itu, terus baju saya sudah buat baju. Ini kan juga bagus kan posisi untuk apa yang sekarang nggak bawa pasti kita bawa gini gitu kan. Potensi lah. Berbayar. Ya, kalau Bucare pas pengawasan dan berdekat Pak. Ada berkata Bucare Itu di kaos gitu kan. Oke. Tapi memang yang apa tuh daunnya sulit, Tidak. motifnya bagus terus khasnya sini gitu. Kalaupun ada di bawah itu nyarinya juga sulit gitu kan. Iya. Itu saya kira akan jadi tren yang Tidak bagus. masuk ya kasih kan. Paku-pakuan Pak. Paku-paku. Banyak baku. Banyak Di bawah banyak. Nanti kan tinggal ini kreativitas dari gurunya nyari nih apa yang nggak ada gitu. Kira-kira Nanti apa? suatu saat diajak ke hutan Pak Zaini Lah. cari daun-daun nggak ada. Oh, makanya Langsung praktek Pak
Masukin lantai masih yo. Dulu saya studi kalau di Bendo Gede memang kan lebih Banyak. rimbun Iya. daripada di sana. Adem. Lebih Nyes. banyak mungkin. Potensi. Kalau cara golek kan Sandalnya kok angel, ngene nek tapi menu. Bu. Dia memang kita mencari hal-hal sing nyelempet. Iya. Enggak maksudnya yang Saya nyelempet ya angel gitu, yang Pak. perlu ditingkatkan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita ke modal finansial. Nah, finansial ini berhubungan dengan keuangan yang pasti. Berarti untuk peningkatan kualitas pembelajaran pasti bos gitu. Bos. Terus dana bos, selain dana bos, PIP. PIP, oke sih. Ya, ada lagi untuk peningkatan ini ada Koperasi. ya koperasi sekolah. Ada lagi Koperasi semen pinjam. Itu lama Bunganya selangit nih. Ada lah dermawan, mekar. dermawan kan? Itu enggak? Kalau ada anu kan juga. Untuk pembelajaran di sini. Itu apa itu? Jumat. Amal. Jumat amal. Pertama. Yang Ini untuk untuk pembelajaran pembelajaran korban. korban. Sudah. Ada lagi? Mabuk nggak anak-anak? Ya, Uangnya ya PIP saja. Uang PIP. Ini karena PIP-nya banyak Pak. Dulu itu kalau suruh bawa tabungan anak-anak yang garong ewu, telung ewu malah anu Pak. Katut. Malah utang tempe nyaur tempe Pak. Tabungan tuh. tabungan PIP. Tabungan PIP. Nah, itu ditabung juga Pak, anak ada dibawa pulang dan dibagikan langsung ditabung. Kalau anak butuh apa-apa, tinggal minta, jadi tinggal potong-potong gitu aja. Ditabung kan Orang dulu. tua ringan juga Pak. Terus. Bayar UKS. Untuk bayar LKS, kas kaki jebol itu kan tinggal minta ke koperasi. Lagi tinggal satu lagi modal budaya dan agama. Kalau budaya ke budaya dulu. Kalau budaya di sini Ya, nyadran ya, nyadran atau bersih desa lah. bukan bersih desa. Apa? Di sana sih malah kobong Pak, pinggir itu Oh, desa sedekah seperti itu. desa, ya. Atau sedekah bumi. Sedekah bumi. Iya, pinggir itu nandukno bersih desa baik wobongan Pak saat itu. Oh, ngoten. Iya, betul Pak ya, seperti itu. Akhirnya Sekarang. desa pinggir itu nggak ada, nyadranan itu nggak ada. Ceritanya gitu, nandukno. Iya. Jadi jadi bersih desa, akhirnya desanya resik kobongan. Akhirnya itu nggak punya untuk hari apa untuk bersih desa itu nggak ada Tetap nyadranan. ada Bu. Tetap ada cuma malah di mana tuh? Kan ikut ngebom. baru-baru dah ikut Iya. ngebom itu. Ya. Oh. Jadi Nah, harinya kita ikut seperti tapi itu. tidak ada apa-apa. Iya. Cuma Kita kalau di sini Senen Paeng besar atau Sapar kan peti kalau di sini. Mutin ini kalau sanduk mau ya. Bentuknya keliru. Tadi bersih desa, oleh desanya bersih kobongan, tentang Oh. seperti itu. Pun ada lagi Jadi yang Pak KS sampaikan tokoh agama gitu. Ada lagi Kak? Yang putra juga ini. Budaya. Mungkin apa itu? PHBN peringatan Hari Besar Nasional pada waktu memakai ya PHBI. apa? Itu Pak, lah itu Surono itu Pak kita sering. Memakai apa seragam pakaian adat mungkin bisa masuk enggak? Pakaian adat. Budaya. Budaya. Pakaian itu adat. nanti kan programnya ya mungkin ya, Lebih ke program. programnya. Ini tandanya kan Pak. Ini sudah selesai. Budayanya ngangkat apa? Ya. Yo, Aktualnya mana?
aksi. Sebenarnya bacaannya Pak. kegiatannya. Saya bacakan ya, mungkin nanti bisa ditambah atau mungkin ada yang perlu dikurangi, monggo. Hasil dari identifikasi aset mulai dari 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, itu meliputi PTK, itu pendiri tenaga kependidikan, bisa KS, guru, penjaga, staf, kemudian ada murid, ada koordinator dan pengawas, kemudian ada komite. Ini untuk modal manusia. Kemudian untuk modal fisik itu meliputi gedung sekolah, lapangan sekolah, sarpras, bisa meja kursi, Chromebook, bola voli, tab, catur, dan lain-lain. Ada musola, dapur, gudang, ruang guru dan KS, termasuk di situ ada perpustakaan. Tapi ada tambahan MCK ya? Belum ya? Belum juga. Belum. Kamar mandi. Kemudian untuk modal lingkungan atau alam itu ada sendang, benda gede, persawahan, hutan dan ladang, kemudian hutan. Yang selanjutnya modal sosial itu ada tokoh masyarakat, paguyuban sekolah, bidan desa atau Polindes gitu ya, kemudian PKK. Kemudian modal politik meliputi perangkat desa, yaitu kepala desa dan perangkatnya itu, kemudian RT RW, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan BPD. Lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, kan kalau kader yang bisa KPM Jadi mantan perangkat desa. Kan ada perangkat desa Pak ini. kan sih Kalau mau mencalonkan lurah, Kan kepala desa Pak. kan sih hanya lah kak sih. Enggak ada ya, am ya. jadi banyak nggak lurah terus angkat dulu ini Pak mulai pensiun nih. Kemudian modal finansial, Kementerian Keuangan itu ada dari dana bos, PIP, koperasi sekolah, dan Jumat Amal. Kemudian yang terakhir ada modal budaya dan agama, itu ada kegiatan nyabran atau sedekah bumi dan tokoh agama. TPA begitu ada nggak? Atau TPA. TPI? Ada. Oh iya ada. Ada Pak. Ini TPG nih. Jam 7 juga. Jam 7 sudah. Piket bu. Kan? Apa? Enggak lagi. Lagu agama di lupa nonton agama di Sesepuh. Sopo? Yang kapan lu? Sesepuh desa. Sesepuh desa. Desa. Bisa. Sing uli sendang. Saya udah Sunda. Sesepuh desa. Terus juru kunci loh. Kalau di parang bisa dia tentang acara apa? Dewa Boleh dino. Gede, orang Pak dari nang amplop akeh rabu. Oke, baik, terima kasih. Sudah ya, kira-kira ada yang perlu ditambahkan lagi? Lingkungan alam itu kita biasanya komunikasi itu loh, yang di tempat minyak itu loh. Lantung. 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 Ngalah. Kurang sih. Lantung karena airnya tuh seperti pada minyaknya Gila. itu makanya dulu kan sudah disurvei dari Surabaya juga itu akan dibor, tetapi ternyata seandainya dibor tidak sampai 5 tahun sudah habis, akhirnya tidak jadi. Kan rugi. Lantung. Ngelantung. Nah, ya. Itu kan Sebenarnya. tingkat SMP itu kayaknya banyak bagus. Apa titik didihnya air sama minyak kan benten gitu. Iya. Itu misal dididihkan ataupun yang kalau dididihkan kan butuh yang lain ya, butuh sumber yang lain juga gitu. Atau gimana lah caranya biar bisa memisahkan antara itu gitu. Hingga secara tidak langsung
walaupun anak-anak tahu nih prosesnya. Karena drainase itu kecil. ya, kecil. Dikasih deterjen itu langsung. Ya. Iya, kalau saya kasih ke sana gitu Pak. Jadi deterjen itu saya kasih air, jadi taruh di situ itu maaf seperti yang gilar-gilar minyaknya tuh nyise, baru saya ceduli. Jadi saya kan nggak punya sumur, harusnya apa kalau cuci sama Pak. Wendong bontotan kan Juga sama bisa sana. menghindari, Iya. misalkan kalau kena kulit bisa menggilap kan tinggal ada deterjen di situ kan. Jadi dia memisahkan diri. Memisahkan glowing. Saya apa jadi dan kasih Saya bisa ngerai glowing itu karena bagus gitu. kan gilar-gilar. Pembelajaran pernah saya di sana kita jarak. Blurol. Itu kan tidak ada air pasang, ini kan sedikit saja. Tidak lebar kok Pak, itu hanya 1 meter besar. Iya. Oh, Jadi kita tapi dalam betul-betul begitu. Belum? Dalam betul. Itu salah, hanya Enggak, Mas. bukan bukan 70 cm toh, 70-an, ya toh? Enggak dalam kok Pak. Karena saya kecil pernah kecemplung gitu kok. Akhirnya tidak ada kecemplung, coba enggak kecemplung. Terus model raja kan udah dijual Pak, kecemplung semua udah dijual. Jadi tebus lagi. Air, orang Saya jual sama ibunya Bu Marmi. musim kemarau enggak berhenti. Nah, ini Pak. Ini benar-benar warna biru-biru ke apa ke pink biru. pelangi. Kayak laut, kayak langit gitu loh ya. Gilar-gilar. Apik sablon kuning apa? Saya kira itu besar ternyata. Ya, ini loh Bu. Kan Pak Edi Itu buat perayaan. Bisa pagi kalau sudah musim-musim kita Edi mereka apa? kan belum pernah ke sana. Nanti kita praktek mandi di sana. Buset berapa kilo? Tebih. Boten ya. Nama aku ya nama. Pamsimas itu ngilang terus gitu. Ya, 2 kiloan lah. Dari sini. Bulan loh. Outing kelas. Outing kelas. Oke, kelas 2 kilo paling ya. Enggak ada. 1 kilo. Satu setengah lah. Oh, 1,5 kilo. Iya, 1,5 kilo. Tapi kalau suatu musim ini yo garing, tidak ada Ada apa-apanya. tapi sedikit. Sama berarti musim. Pas kemarin saya ke sana itu. Sampun kembali ke topik. Ada lagi kira-kira tambahan? Terus saya anak unak-unaknya lagi bukan? Ya itu yang pernah saya datangi ke sana. Sudah. Kalau sudah tidak ada, berarti ini adalah hasil dari kita mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekitar sekolah kita yang bisa kita manfaatkan bersama nanti untuk pembelajaran anak-anak juga yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan pembelajaran yang ada di SD Negeri 2 Lombok. Baiklah, dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu guru semua yang membantu untuk mengidentifikasi 7 aset yang ada di sini yang nanti kita akan gunakan bersama. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijaya mungkin. Jadi nanti aset-aset ini artinya nanti bisa diklasifikasikan dan apa tuh bisa diceklis nih. Ini sudah dimanfaatkan atau belum? Kalaupun perlu dimanfaatkan, memanfaatkan untuk apa? Cuma nggak harus kemudian harus dimanfaatkan semua. Tapi kegiatan apa yang kemudian membutuhkan aset ini untuk digunakan, dioptimalkan gitu. Jadi nanti kebutuhan kita apa nih? Gitu. Ternyata kita punya aset ini yang bisa kemudian bisa dioptimalkan, atau aset yang ini bisa kita kembangkan jadi apa nih? Gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk sebagai lahan permainan bagi anak-anak, yang ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran IPA, tema apa di sini, untuk ini bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi model bisa musola juga sama.
musola punya aset nih, kita punya musola, tapi apakah dibersihkan atau enggak, digunakan atau enggak, nah, gitu. Kapan digunakan kira-kira musola itu gitu, waktu sholat duha kah atau apakah atau apa yang kemudian bisa meningkatkan proses pembelajaran anak-anak, termasuk ini ya dan seterusnya. Apalagi nanti panjenengan tahun depan menerapkan IKM ya, di sana ada P5, ada 7 tema yang nanti bisa disesuaikan dengan macam-macam tadi ya. Kalau kebinekaan nanti bisa kadang di budaya itu bisa dioptimalkan. Terus ada yang kehidupan berkelanjutan, mana yang kemudian bisa dioptimalkan, program ataupun produk apa yang bisa dihasilkan dan seterusnya. Ini sehingga ini membantu penjajaran bisa mengoptimalkan hal tersebut. Dan nanti sebelum Pak Kepala Sekolah memberikan arahan ke kita semua, ini PI saya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sehingga mohon maaf kalau selama proses 6 kali kesini ya, ini banyak hal yang kurang berkenan, merepotkan dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nanti pasca ini saya nggak janji kalau kesini lagi, tapi kalau saya kerentak kesini, jadi mohon diizinkan. Siap, Pak. Dengan tangan kami, Bapak. Jadi kami sampaikan terima kasih atas sembah nuwun dan ngapunten, dan nanti hasil dari grup penggerak monggo dengan bisa kawal bareng-bareng, bisa optimalkan bareng, sehingga apa-apa yang sudah dapat Pak Zainul ini bisa ditularkan. Yang terpenting beliau tetap menerapkan gitu, enggak kemudian program selesai terus kemudian selesai juga enggak gitu. Enggak apa-apa Pak Zainul itu enggak Bapak. Saya yakinnya. Tadi juga kami kemarin sudah dengan Pak Dar pembelajaran diferensiasi ya, nanti barangkali teman-teman rekan guru yang lain juga mau mencoba pembelajaran berdiferensiasi termasuk penerapan sosial emosional di sekolah, di kelas, ataupun nanti juga filosofi KHD dan seterusnya yang nanti bisa dikembangkan bareng-bareng, diterapkan sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di sekolah. Kami mengucapkan terima kasih dan ngapunten sangat. Dari saya cukup sekian, barangkali kami butuh arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Saya satu kali ini terus bisa langsung. Ini modal ini, terima kasih Mbak Dini. Saya rasa kita punya modal yang sangat bagus di sini, yaitu Mas Zainul. Kita harus mengoptimalkan pangan dari Pak Zainul. Jadi nanti kalau Pak Zainul apa itu kendu, syuting, supply, dan saya Pak Zainul bisa menularkan ilmunya pada kita semua, terutama pada saya. Jadi saya harap nanti Pak Zainul setelah ini bisa memanfaatkan maksimal apa yang sudah diimplementasi dan untuk pembelajaran keberhasilan itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.